Bapak Ibu, selamat datang pada pelatihan PKB kali ini. Perkenalkan, nama saya adalah Marcito SPD. Sehari-hari saya bekerja pada SMK Negeri 2 Tanah Krukut, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu, pada pelatihan materi yang kedua, kita akan berbicara tentang teknologi tepat guna. Apa itu teknologi tepat guna? Teknologi tepat guna adalah karya hasil rancangan atau pengembangan percobaan sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Berikutnya adalah kriteria. Apa saja kriteria dari teknologi tepat guna itu? Yang pertama adalah digunakan di sekolah atau di masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa membuat karya TTG atau teknologi tepat guna itu yang bisa digunakan di sekolah atau di masyarakat. Kemudian yang kedua, karya sains atau teknologi tersebut, pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut menjadi lebih mudah, atau dengan karya sains atau teknologi tersebut masyarakat terbantu kehidupannya. Berikutnya adalah jenis-jenis karya teknologi tepat guna. Yang pertama adalah hasil pengembangan metodologi atau evaluasi pembelajaran atau pembimbingan, pengembangan manajemen atau pengembangan olahraga yang telah divideokan sesuai bidang tugas mengajar atau membimbing. Dan yang kedua, hasil eksperimen sains atau teknologi sesuai bidang tugas mengajar yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat. Dan yang ketiga, program aplikasi komputer yang bermanfaat untuk sekolah, pendidikan atau masyarakat dan dapat dibuat oleh semua guru, tidak bergantung bidang tugas mengajar atau membimbing. Yang keempat, alat atau mesin yang bermanfaat untuk sekolah, pendidikan atau masyarakat dapat dibuat oleh semua guru, tidak bergantung bidang tugas mengajar atau membimbing. Jadi Bapak Ibu bisa memilih 4 jenis karya teknologi tepat guna yang Bapak Ibu sudah miliki. Jadi untuk pertama ini kita khususkan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki. Bagi yang belum gimana? Yang belum bisa mencoba salah satu dari 4 karya teknologi tepat guna. Berikutnya, karya teknologi tepat guna ini diambil dari buku 4 PKB. Silahkan Bapak Ibu buka buku 4 PKB-nya. Jenis karya teknologi tepat guna itu ada 4. Apa saja ciri-ciri karya teknologi tepat guna? Yang pertama adalah bermanfaat untuk pendidikan di sekolah atau madrasah, atau bermanfaat untuk menunjang kehidupan masyarakat. Jadi ada manfaat yang dirasakan oleh sekolah atau dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada unsur modifikasi atau inovasi apabila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah atau madrasah atau di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi kalau sebelumnya sudah ada, kita bisa memodifikasi atau membuat inovasi baru dari
alat yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, karya teknologi tepat guna yang digunakan untuk masyarakat harus memiliki surat keterangan dari pihak berwenang, minimal dari kecamatan atau instansi tempat karya teknologi tepat guna digunakan. Jadi kalau sudah menemukan karya teknologi tepat guna dan digunakan untuk masyarakat, maka harus punya surat keterangan dari pihak berwenang, minimal dari kecamatan atau instansi tempat karya TTG digunakan. Oke, berikutnya adalah apa saja bukti fisik yang diperlukan agar karya teknologi tepat guna itu dapat dipakai untuk mendapatkan angka kredit. Nah, yang pertama adalah laporan hasil metodologi atau evaluasi pembelajaran atau pembimbingan, pengembangan manajemen atau pengembangan olahraga dilengkapi dengan video atau film hasil pengembangan dalam compact disk atau flash disk. Dan yang kedua, laporan hasil eksperimen sains teknologi dilengkapi dengan foto saat melakukan penelitian dan bukti pendukung lainnya. 3. Laporan proses pembuatan dan penggunaan program aplikasi komputer dilengkapi dengan soft copy program aplikasi komputer tersebut, hasil pengembangan dalam bentuk compact disk atau flash disk. Dan yang keempat, laporan proses pembuatan dan penggunaan alat atau mesin dilengkapi dengan video atau foto karya tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu. Dan semua laporan di atas harus dilengkapi dengan lembar pengesahan dari kepala sekolah atau madrasah. Jadi bukti fisiknya adalah berupa laporan. Berikutnya angka kredit. Pada kategori menemukan teknologi tepat guna, maka angka kreditnya didasarkan pada dua kategori. Yang pertama adalah kompleks, itu angka kreditnya adalah 4. Sedangkan yang kedua adalah kategori sederhana, angka kreditnya adalah 2. Nah, apa saja kriteria kompleks dan sederhana itu? Nah, kriteria kompleks itu yang pertama adalah satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi atau evaluasi pembelajaran atau manajemen atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Jadi kalau itu berupa model atau video pembelajaran maka minimal 60 menit. Kemudian yang kedua, satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Dan yang ketiga, satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Yang keempat, salah satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Itu kalau kriterianya kompleks. Kemudian kalau yang sederhana, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana ya? Kalau yang sudah ikut pelatihan multimedia interaktif bisa diambil dari multimedia interaktif yang sudah dibikin. Itu bisa digunakan, tinggal melengkapi dengan laporannya, dan laporan itu berupa cara pembuatannya. Jadi biasanya kalau ada MPI atau multimedia interaktif itu pasti ada tutorial cara membuatnya. Oke Bapak Ibu, kiranya sampai di sini dulu penjelasan saya pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat karya inovatif yang dapat dinilai angka kreditnya.
Sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.